Kronologi Antam dihukum bayar 1,1 ton. 1,1 ton berarti kira-kira 1 T ya. 1 T lebih lah ya. Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. So, kalau kalian tahu akhir-akhir ini gue nggak bikin video ya karena gue udah malas sama YouTube, gue pengen berhenti. Nggak deng. Oke, gue mohon maaf sebelumnya karena akhir-akhir ini gue nggak bisa bikin video. Karena kebetulan dari hampir satu bulan yang lalu itu babysitter gue pulang gitu, keluar gitu ya. Jadi gue harus ngebantuin istri gue untuk ngurusin anak juga gitu ya. Karena anak itu ngurusinnya bukan cuman pekerjaan istri ya. Buat para suami ingat ya, istri itu udah capek banget nyusuin, bikinin makan, ya mandiin, nidurin gitu ya. Seenggaknya kita ngebantuin meskipun meringankan beban istri sedikit gitu. Karena kita ini bukan pengadaan barang gitu, kita bukan supplier gitu kan terhadap anak, tapi kita itu juga shareholder kepemilikan ya. Anak itu juga karunia yang tidak bisa kita cari dengan gampang. Makanya kita harus selalu mencintai, harus rela berkorban ya, semuanya demi anak lah ya. Nah, hari ini kita akan melihat harga Kim lagi, ditambah ada sebuah berita yang lumayan shocking sih buat kita semua. Nah, buat kalian juga kalau bingung kenapa video ini nggak ada iklannya, karena AdSense gue dimatiin sama YouTube. Gue nggak ngerti kenapa, tapi salah satunya itu surat yang dari YouTube itu nggak nyampe-nyampe. Yang surat AdSense harusnya udah nyampe karena dikirimnya dari bulan September. Berkali-kali gue ke kantor pos, nggak ada katanya barangnya ya. Gue nggak ngerti, kadang nggak ada tracking ID-nya juga, kita bingung lah. Oke, never mind. Kita lihat dulu harga Kim hari ini. Oke guys, harga Kim hari ini berada di angka 840.000 per gram. Dengan harga Antam 1 gram berada di angka 1.045.000 dan harga UBS 1 gram berada di angka 950.000. Dan seperti biasa di bawahnya gue berikan harga-harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing ya. Semoga harga-harga ini membantu buat kalian yang mau beli perhiasan, yang mau berhias dengan perhiasan emas. Oke, harga-harga ini bisa berbeda ya, di setiap kota bisa beda, tiap toko bisa beda, dan kalau misalkan kalian beli yang nggak sekarang-sekarang juga harganya bisa berbeda. Karena harga emas bergerak terus tiap detik. Nah, kalau kita ngelihat dari chartnya, sebetulnya ya masih di situ-situ aja ya. Masih tertahan di garis hitam. Garis hitam itu adalah garis 1 tahunan ya. Jadi masih tertahan, belum ada indikasi bakal tambah turun lagi. Kecuali nanti ada berita yang lebih parah lagi ya. Karena akhir-akhir ini beritanya mengenai vaksin, kalau nggak stimulus dari fiskalnya US, ya masih di sekitar-sekitar situ aja. Tapi kita masih berada dalam kotak imajinasi. Ya, kita melihat pergerakan selanjutnya nanti seperti apa. Oke guys, sekarang kita mau lihat sebuah berita yang sangat shocking. Ya, kita lihat sama-sama. Oke, ini beritanya. Beritanya gue ambil dari kompas.com. Ini kita baca bareng-bareng ya, supaya kita nggak gagal paham ya. Ini gue hanya membacakan berita yang ada di kompas.com. Berita ini ada di tanggal nih ya, 18 ya, berarti kemarin beritanya. Judulnya adalah Kronologi Antam. Antam itu ya aneka tambang, PT Aneka Tambang ya. LM yang kita sering beli ya. Kronologi Antam dihukum bayar 1,1 ton. 1,1 ton berarti kira-kira 1 T ya, 1 T lebih lah ya. Ke warga Surabaya. Kita lihat beritanya sama-sama. Oke, jadi beritanya ini kita ngelihat ya, kalau PT Aneka Tambang dijatuhi hukuman membayar kerugian sekian kepada Budi Said, seorang pengusaha asal Surabaya. Ya, kita skip ya biar nggak terlalu lama. Oke, di sini kronologi kasusnya. Budi membeli ribuan kilo emas, berarti tontonan gitu ya, kepada si pelaku dengan jumlah sekian gitu. Nah, ini totalnya, berarti dia mau beli kira-kira 7 ton. Oke, diterima sebanyak sekian, 5,9 yang sudah diterima barangnya. Ya, sedangkan sisanya ini tidak pernah diterima. Padahal menurut pengakuannya semuanya udah transfer semua. Nah, kalau kita ngelihat lagi, jadi pihak pelaku ini ya, orang ini
ini disebutkan sebagai salah satu marketing ya. Jadi karyawannya dan memberikan harga diskon. Di sini ada tulisannya nih. Oke, di sini ada tulisannya ya. Si korban menyebut tertarik membeli Mas Antam lantaran tergiur dengan potongan harga yang dijelaskan. Nah, kalau kalian mungkin mikir, nggak mungkin lah Mas ada Antam ada potongan harga segala macam. Tapi gini guys, kalau misalkan pembeliannya sampai 7 ton, ya, pembelian sampai 7 ton, perbedaan 500 perak aja per gram itu berasa banget ya, karena bisa ratusan juta. Ya, hematnya ratusan juta. Maka dari itu menurut gue ini hal yang sangat wajar untuk dilakukan oleh si korban, karena kalau misalkan pembelian jumlahnya sebanyak itu ya, 500 perak aja per gram atau 250 perak deh per gram, itu sangat berharga sekali. Ya. Tapi dibilangnya begini, akibat tidak ada pengiriman merasa ditipu. Kemudian mengirim surat kepada PT Antam, tapi nggak pernah dibales. Nah, terus digugat lah gitu ya ke pengadilan. Nah, di sini ya kita bisa ngebaca di bagian terakhirnya itu bahwa karyawan ini adalah freelance, marketing freelance yang saat itu menjadi karyawan. Nah, ini nggak ngerti nih, kalau freelance dihitung karyawan atau enggak, kita juga nggak ngerti. Bisa aja kan cuma middleman doang ya, kayak gue ngejual Antam disebut marketing freelance gitu, yang nggak ngerti juga. Ya, tapi menurut majelis hakim, mereka terbukti telah melawan hukum atas hilangnya, ya berarti intinya majelis hakim mengatakan bahwa PT Antam lah yang harus mengganti karena dianggap sebagai karyawannya gitu, yang pelaku ini dianggap sebagai karyawannya, ya harusnya pelakunya yang ganti ya. Oke, kita kalau ngelihat cerita-cerita seperti ini ya, kita harus benar-benar hati-hati, terutama buat kalian yang banyak juga yang nanya ya. Itu kalau di Pegadaian, di Instagram Pegadaian, banyak yang Antam harganya murah-murah, itu bener atau enggak? No, itu hoax. Oke? Itu semuanya hoax. Kalau orang mau jual harga Antam, separah-parahnya orang jual harga Antam, pasti di harga buyback. Separah-parahnya pasti di harga buyback. Gak mungkin misalkan kayak sekarang ya, harga buybacknya diangkat 840.000. Terus mereka jual diangkat, oh ini nih diskon 500.000. Nggak mungkin, impossible deh, kalian jangan percaya ya. Jadi kalian harus hati-hati sendiri juga lah, jangan gampang tertipu dengan diskon, karena orang Indonesia itu gampang sekali tertipu dengan diskon gitu ya. Kalau kalian bisa mendapatkan di tempat yang lebih terpercaya dengan harga yang sedikit lebih mahal, ya udahlah, yang penting barangnya original, barangnya bagus, kalian nggak kena tipu. Nah, untuk menutup video ini, gue ada mau sharing sedikit nih. Kemarin ada satu kejadian di toko lumayan lucu. Jadi ada orang mau beli perhiasan, ya totalnya harganya 700 ribuan. Nah, yang lucu adalah dia bayarnya menggunakan 700.000, bayarnya pakai koin 1000-an. You know what? Gue sangat apresiasi orang ini. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa dia nabung sedikit demi sedikit, mengumpulkan uang 1000 perak. Ya, akhirnya dia bisa beli perhiasan emas dengan harga 700.000. Meskipun kalian mungkin pikir, 700.000 kan gampang. No, buat beberapa orang itu nggak gampang gitu ya. Tapi ini menunjukkan kegigihan, ini menunjukkan keuletan, rajin nabung, dan hasilnya seperti ini guys. Nih, lihat, ini 1000-an semua nih, 600.000 ini. Ya, sisanya pakai uang kertas gitu ya. Tapi di sini gue mau menyampaikan kepada kalian, terutama buat kalian yang sangat tertarik untuk membeli emas-emas yang kecil, ya. Kalian kalau selalu gue sampaikan di video-video gue sebelumnya, emas-emas yang kecil itu nggak worth it untuk dibeli. Kenapa? Karena harganya mahal. Terus pasti orang-orang yang nggak suka dengan komen gue, ya mereka komen di kolom komentar, ngomongnya apa? Lu nggak ngerti sih orang kalau misalkan kita punya duitnya cuma segini, kita punya duitnya cuma segini. Guys, ini bukti nih. Orang kalau nabung bisa. Itu yang gue sampaikan kepada kalian. Solusi buat kalian yang pengen membeli emas-emas kecil itu apa? Nabung dulu supaya kalian bisa kebeli emas yang pecahannya lebih besar. So, kalian bisa ngeliat kalau ini bukti nyata, kalau kalian bener-bener gigih, ya, pikirannya nggak sempit,
bisa berpikir dengan jangka yang lebih panjang, bisa nabung dan lain sebagainya, dan membelikan pecahan yang lebih gede, kalian bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Alhasil apa? Investasi kalian untuk balik modal itu bisa lebih cepat lagi. Apalagi kalau kalian bisa beli emas dengan pecahan 10 gram. Ya, gue nggak menyarankan dari pertama untuk membelikan emas batangan dengan yang ada mereknya gitu ya. Seperti ya Antam, kemudian UBS. Karena kalau gue beli emas batangan pun, gue nggak beli merek-merek itu. Karena ruginya itu terlalu banyak di awal. Terus kalian nanti bilang, kan nggak dijual. Iya, tapi untuk mencapai titik balik modalnya, itu membutuhkan waktu yang lama. Emasnya harus naik sampai berapa? Harus naik sampai 3.000 dulu, gold spotnya baru bisa balik modal gitu. Ya kan terlalu lama gitu. Kalau gitu kan terlalu lama dan resikonya juga lebih besar. Kerugiannya lebih besar, spreadnya lebih besar ya. Jadi kalau gue beli emas batangan pun, gue selalu beli emas batangan yang lokalan. Oke, jadi gue pun sebagai pelaku toko emas, kalau gue investasi emas, gue belinya bukan emas-emas yang seperti itu. Oke, meskipun kalian ketakutan segala macam karena nggak ada mereknya gitu dan lain sebagainya, doesn't matter, terserah kalian, pilihan ada di tangan kalian. Tapi buat contoh aja, buat gambaran buat kalian, gue beli emas kira-kira 2 minggu yang lalu, dan sekarang gue sudah profit kira-kira 30.000 per gram. Ya, kalau orang yang membeli Antam, membeli UBS, mungkin kalian bisa profitnya 2 tahun lagi gitu ya. Ini gue sampaikan untuk mengedukasi kalian ya. Jadi kalian bisa berpikir, kalian bisa memutuskan, mengambil keputusan ya dengan informasi-informasi yang lebih detail, yang lebih lengkap. Oke, tapi terakhir keputusan ada di tangan kalian semuanya ya. Yang penting kita harus mengamankan aset kita. So, segitu dulu guys video gue hari ini. Maaf agak panjang ya. Gue harap ke depan bisa lebih rutin lagi sih bikin video karena keadaan rumah juga sudah lebih kondusif. So, gue bisa memberikan edukasi lebih lagi kepada kalian dan lebih rutin lagi balik kayak waktu kemarin-kemarin ya, waktu belum ada masalah gitu. Oke, segitu dulu. Jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat. And tolong bantu share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang nonton channel ini. Dan gift pack-nya bisa lebih banyak. Buat kalian yang baru join channel ini, welcome. Selamat datang di komunitas kami. Dan jangan lupa subscribe dulu dan pencet tombol loncengnya. So, see you on the next video. Bye. Right.